Nah, secara keseluruhan bahwa infeksi ini tidak juga murni oleh karena si agennya sendiri, tetap harus ada interaksi antara agent, host, dan environment. Oke, lingkungan juga sangat mempengaruhi host, bagaimana daya tahan tubuhnya, sementara bakteri-bakteri juga, agent ini tadi juga tergantung dari apakah dia punya faktor virulensi, sangat virulen enggak dia. Nah, flora normal punya enggak faktor virulensi, jadi tergantung. Patogen itu apa? Yang menyebabkan penyakit, jadi mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Sedangkan non patogen ya seperti flora normal, dia memang berperan untuk membantu kita sebagai daya tahan tubuh ya, bila terpapar dengan bakteri-bakteri patogen. Opportunistic patogen bila dia bersifat menjadi patogen bila daya tahan tubuh si inangnya terganggu atau pasien dengan imunokompromis. Ya. Nah, jadi di sini infeksi itu bila terjadi multiplikasi mikroba. Jadi udah ada gejala, baru dimulai penyakit. Pasien datang dengan batuk. Batuk itu berarti si bakterinya sudah masuk melewati sistem imun kita dan kemudian menimbulkan gejala. Itulah dia infeksi. Baru kita tetapkan diagnosanya infeksi apa. Sedangkan prosesnya, proses si bakteri tadi menjadi penyebab infeksinya itu disebut patogenicity. Nah, isi dari patogenicity tadi harus punya faktor virulensi. Ada faktor virulensi yang dikeluarkan si bakteri. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana daya tahan tubuh kita, bagaimana mekanisme bakterial virulence tadi, lalu bagaimana code di entry atau transmisi dari suatu mikroorganisme, bagaimana patogenik evasinya, lalu dinding selnya apa yang terkandung, dan kemudian biofilm. Nah, sistem kekebalan tubuh, jadi ada barrier ya, ada skin, ada kulit, ada mukus, ada kulit. Di kulit ini juga ada bulu-bulu halus, ada keringat yang berperan sebagai daya tahan tubuh. Chemical itu termasuk keringat, termasuk air mata, termasuk nanti asam lambung. Nah, itu semuanya berperan sebagai daya tahan tubuh kita. Ada innate imun, ada adaptive imun. Jadi apa ya, saat kita lahir kita sudah membawa daya tahan tubuh sendiri yang ditransfer dari ibu secara transplasenta. Namun setelah lahir juga ditambah lagi tuh imunnya dengan pemberian imunisasi. Nanti setelah ini kita ada kuliah tentang basic imunologi. Nah, bagaimana mekanisme pertahanannya tadi? Tapi tetap si bakteri juga punya mekanisme melawan daya tahan tubuh kita. Nah, misalnya di sini ada kapsul dan biofilm. Jadi beberapa bakteri punya struktur non esensial. Jadi non esensial ini artinya tidak semua bakteri punya kapsul. Tapi bakteri yang berkapsul sudah pasti patogen punya, karena di kapsulnya itulah faktor virulensinya. Bisa? Jadi nggak bisa juga serta-merta daya tahan tubuh kita memfagosit nih si bakterinya. Kenapa? Masih ada kapsul. Di kapsulnya itulah banyak struktur protein yang berperan sebagai faktor virulensi. Ya, misalnya Staphylococcus dia punya kapsul tipis. Nah, di situ ada protein yang nggak serta-merta bisa langsung kita hambat. Atau pada Streptococcus juga punya kapsul. Neisseria punya kapsul. Jadi itu semua harus dihambat dulu karena kapsulnya itulah yang berperan sebagai faktor virulensi. Oke, kapsulnya hilang, bisa nih dihambat. Tapi dinding selnya punya struktur lain. Jadi punya mekanisme pertahanan dia berlapis-lapis. Kita juga begitu, punya mekanisme pertahanan berlapis. Pertama siapa nanti yang berperan? Di fagositnya, lalu keluar makrofag, lalu diaktifkan komplement. Kalah yang satu, diaktifkan komplement. Kalah lagi, aktifkan ini. Begitu juga jadi saling beradu. Jadi banyak cara mekanisme si bakteri tadi untuk menghindari sistem imun kita. Antigenik mimikri. Antigenik mimikri ini dia menyerupai. Jadi setiap yang masuk ke dalam tubuh itu dianggap sebagai antigen. Dan asing oleh tubuh itu dianggap sebagai antigen. Yang menganggap itu siapa? Antibodi kita.
Antibodi ini secara keseluruhan ya, secara umum sistem imun kita disebut sebagai antibodi. Jadi berikatan, ketemu nih, berikatan antigen antibodi. Tapi pintarnya si bakteri tadi merubah strukturnya, menyerupai antibodi kita. Jadi sehingga antibodi tadi beranggapan ini aku sendiri, tidak dihambatnya, tidak difagositnya si bakteri. Itulah antigenik mimikri. Contoh kasus misalnya Treponema pallidum, sifilis. Sifilis itu dia pandai menghindar. Jadi pasien dengan sifilis itu susah memberantasnya. Satu memang perilaku, kedua memang bakterinya juga pandai menghindar sistem imun kita. Sifatnya itu tadi antigenik mimikri. Atau misalnya pada pasien dengan glomerulonefritis akut. Kemarin sudah kenal kan apa itu glomerulus, apa itu nefron. Nah, ini infeksinya di situ, di nefron. Dari mana? Dari post infeksi streptococcus. Post infeksi streptococcus. Kapan itu? Misalnya pasien dengan faringitis. Pernah ya, kita semua mungkin pernah nih sakit menelan, ada demam yang tidak terlalu tinggi suhunya, lalu kemudian diterapi. Nah, posisi itu tadi si pasien kalau antigen antibodi pada saat faringitis tadi sudah terbentuk dan berikatan nih, dan ditangkap nih oleh si antibodi kita, si makrofagnya tadi. Tapi ternyata tidak sembuh sempurna, dia berjalan-jalan di aliran darah. Kenapa? Itu tadi sifat antigenik mimikri. Ragu-ragu si antibodi tadi ini dianjurkan nggak ya, dipakosin nggak ya, ini aku sendiri loh. Nah, dia merubah sifat, berjalan-jalan, lalu dia suka di mana? Setelah berjalan nih ikatannya antigen antibodinya, nggak serta langsung terjadi, tapi setelah bertahun-tahun. Menetap di mana? Kalau sifatnya nefritegenik, dia menetap di nefron, akhirnya menyebabkan glomerulonefritis akut oleh si antigen antibodi yang dulunya pernah menginfeksi pada faringitis, atau misalnya infeksi pada kulit oleh streptococcus. Jadi post infeksi streptococcus. Nah, kalau dia di katup jantung sifatnya endokarditis, sifatnya kardiogenik, menyebabkan infeksi di katup jantung atau endokarditis. Tergantung dia sifatnya apa. Itu tadi antigenik mimikri, pintar dia mengubah sifatnya. Atau ada antigenik masking. Misalnya pada MTB, dia menghambat fusi atau fusi lisosom, ya. Fagosomnya dihambat oleh si MTB-nya tadi, Mycobacterium tuberculosis. Makanya MTB ini punya harus 4 oral anti tuberkulosis tuh sekali diminum, karena susahnya lah dia dihambat ya. Jadi harus 4 OAT itu ada 4 golongan dengan fungsi kerja OAT tadi berbeda-beda. Di dinding selnya kah, di struktur DNA-nya kah, jadi keempatnya itu karena susahnya dia punya antigenik masking. Okay. Ada antigenik SIF, ada imunoglobulin, ada sifatnya memfagosit, menghambat kemotaksis, misalnya pada penghasil toksin, menghambat fagositosis, fagolisosom. Nah, ini semuanya kerja daripada si bakteri atau mikroorganisme menghindari sistem imun. Nah, di tubuh kita sudah punya mekanisme pertahanan sendiri. Pertama fisik. Apa tuh fisik? Ada kulit. Nanti di basic imunologi ini akan diulang lagi ya. Apa itu imunologi, basic imunologi? Ada kulit, ada bulu-bulu hidung, ada rambut, ada di kulit sendiri pun ada bulu-bulu halus. Perannya sebagai mekanisme pertahanan. Lini pertama. Jadi makanya tidak serta-merta langsung menderita atau menjadi sakit. Kemudian ada di bulu hidung, di hidung ini tadi. Ini juga merupakan lini pertama. Saat nempel nih patogen yang antigen yang dianggap asing oleh tubuh, kita langsung bersin. Ya. Lalu ada batuk. Batuk juga mengeluarkan antigen yang ada di dalam tubuh tadi. Ada diare mengeluarkan antigen yang ada di saluran cerna. Jadi semuanya dikeluarkan. Lalu kemudian pada saat masuk dia melewati sistem fisikal, dia akan lewat dengan chemical.
Misalnya di saluran cerna dia ketemu dengan asam lambung, ketemu dengan enzim-enzim kita. Kesemuanya tapi tetap bisa terlewati oleh si bakteri tadi. Nah, selanjutnya flora normal. Di lambung juga ada flora normal, ada prebiotik, ada E. coli, ada yang lain sebagainya untuk berperan sebagai sistem imun. Kemudian ada non-specific immune response. Tadi kita lahir kita punya daya tahan tubuh sendiri. Setelah lahir kita dikasih lagi imunisasi terhadap berbagai penyakit spesifik. Apakah dia difteri, apakah tetanus, apakah pertusis. Ini semuanya daya tahan tubuh kita. Tapi itu tadi bahwa punya senjata si mikroorganismenya adalah faktor virulensinya. Ada kapsul, ada enzim dan toksin. Nah, jadi pada saat masuk dia juga tidak serta-merta menjadi penyakit. Jadi makanya ada kalimat masa inkubasi. Nanti pada saat belajar selanjutnya untuk kasus-kasus infeksi ada kalimat masa inkubasi. Masa inkubasi itulah disitulah proses daripada si bakteri dari dia masuk, ada range, evasi, lalu berkolonisasi. Itu belum menyebabkan gejala, belum kelihatan. Dikolonisasi mulailah tampak ada demam, naik turun, mulai ada batuk sedikit. Tapi sebelum timbul gejala itu disebut dengan masa inkubasi. Nah, ini enzim antimikrobial protein, inflamasi, fiber, dan imun respon. Nah, mulailah setelah kolonisasi, mulailah berperan yang lainnya. Tampak inflamasi, tampak luka, atau pada kulit tampak timbul nanah, kemerahan, dan lain sebagainya. Mulai batuk, ada dahak. Itu sudah mulai kolonisasi, karena dia sudah mengeluarkan enzim toksinnya. Mulailah tubuh kita juga berperan lebih kuat lagi untuk melawan si bakteri. Mulailah kita ke dokter. Di dokter ditambahlah antibiotik untuk membantu sistem imun kita membunuh si bakteri tadi. Berkolonisasi dia makin banyaklah kerjanya. Bertumbuh dia sesuai dengan dia ambil dari mana, nutrisinya dari di mana dia tempat menetap. Di saluran cerna diambilnya nutrisi kita, di saluran nafas diambilnya nutrisi kita. Makanya orang sakit itu tetap diganti lagi, gizinya dinaikkan, ya kan, tinggi kalori, tinggi protein untuk membantu kerja daripada sistem imun yang di dalam lebih kuat lagi melawan si bakteri. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin bahwa daya sistem imun kita banyak di berbagai tempat. Nanti di basic imunologi akan saya bahas lebih lanjut apa saja organnya, apa saja tisunya atau jaringannya, lalu apa saja sel-sel imunnya, bagaimana respon imunnya. Itu nanti di basic imunologi. Nah, untuk bisa menjadi sakit, ya jadi dia perlu attachment dulu ya. Siapa yang berperan di situ? Ada pili, ada kapsul, ada fibria. Jadi kalau tadi bakterinya berkapsul, di kapsulnya itu yang akan nempel ke saluran atau ke jaringan. Ya nempel dulu. Di jaringan kita ini juga punya sistem imun apa nih. Oke. Lalu kalau dia punya pilinya itu nempel dulu. Pili itu kayak alat gerak yang bisa kemana-mana. Jadi masuk ke saluran cerna gitu banyaknya atau panjangnya saluran cerna kita, dia maunya di duodenum kah, di kolon kah, atau di transversum kah, tergantung di mana yang dia rasa nyaman. Nyamannya itu bila suhu lingkungannya sesuai dengan pertumbuhan dia dan makanan dia ada. Jadi tinggal dipilih, makanya infeksinya tergantung apakah di duodenum, apa di kolon, atau di daerah lain yang di saluran cerna. Lalu kemudian dia punya alat penetrasi. Setelah dia nempel, dia keluarkan di ujung-ujung inilah nanti ada sistem ininya, faktor virulensinya. Dia keluarkan enzimnya kah, toksinnya kah, masuklah ke jaringan tisu tadi atau ke jaringan selnya si hostnya. Timbullah gejala. Disitulah dia berkolonisasi. Namanya berkolonisasi, dia mulailah berkembang biak di situ. Jadi semakin banyak. Oke, dan akhirnya menyebabkan penyakit. Nah, jadi caranya bagaimana? Harus ada transmisi dulu.
Jadi cara transmisi ini bisa melalui saluran nafas. Jadi transmisinya ya, cara penyebaran transmisi, cara penyebaran penyakit ini ya, harus kita ketahui. Lalu bagaimana adherence-nya, bagaimana evasinya, baru kolonisasinya, evasi terhadap hostnya, dan kemudian menyebabkan penyakit setelah mengganggu jaringan, kemudian dia keluar dan akhirnya dia survive di lingkungan. Nah, bakteri for the entry, bagaimana cara masuknya tergantung transmisinya. Apakah kontak langsung yang ketemu nih kulit dengan kulit, pasien dengan impetigo, pasien dengan pioderma, pernah lihat kan kayak bisul kecil-kecil ya di kulit, atau furunkel atau karbunkel, itu nanahnya itu tersentuh oleh kita yang memang kulit kita pun lagi ya tidak baik atau tidak kurang sehat, nah, jadi bisa terjadi terkena infeksi, itu kontak langsung. Okay. Atau pasien yang saling memindahkan cairan tubuhnya, misalnya transseksual, itu saling memindahkan, itu transmisinya. Lalu kemudian dari secara fekal oral, dari makanan, dari minuman, lalu secara airborne. Kemarin kita COVID-19 airborne kan, jadi ditransmisikan. Di sini yang COVID, tapi di sana bisa kena. Karena mungkin yang di sini nggak kena nih, nggak terkena jadi positif. Kenapa? Daya tahan tubuh dia lebih baik. Nah yang di sana lagi lemah. Tapi dia punya jangkauan berapa meter. MTB misalnya, MTB itu bisa sampai bermeter-meter. Bisa 2 jam di bawah sinar UV bertahan. Mycobacterium tuberculosis. Pasiennya batuk, dia mengeluarkan 10.000. Pasiennya bersin mengeluarkan 5.000. Dia bicara biasa mengeluarkan 1.000. Apa yang dikeluarkannya sih bakterinya tadi? Dia batuk mengeluarkan sampel yang ada di tubuhnya. Itu kan antigen ya, zat asing si zahaknya tadi. Itu dikeluarkan tapi sambil mengeluarkan si bakterinya. Jadi bakteri yang menyebar itulah secara transmisi. Jadi respirasi bisa. Atau dari vektor. Vektor ini dari lalat kah, dari serangga kah, apa yang ada di sekitar kita. Nah, jadi rutenya ini tadi bisa secara respiratori, gastrointestinal, genitourinary, dan lain sebagainya. Dari mukosa kah, dari kulit kah, dan lain sebagainya. Ya, ini dari kulit misalnya ya. Jadi pada kulit normal pun dapat berpotensial untuk terjadinya infeksi oleh Streptococcus dan Staphylococcus. Padahal di kulit sendiri ada Strepto yang flora normal, ada Staphylo yang flora normal. Namun begitu tetap juga bisa terjadi infeksi pada kulit. Jadi ini berhubungan dengan higiene atau kebersihannya dan gizi. Nah, lalu kemudian dia bisa mampu masuk nih ke dalam sel tubuh, ya, lalu menempel atau attach di host tissue, di jaringan tisu. Dia pilih tempatnya di mana. Okay. Nah, selanjutnya ini dia berbagai faktor virulensi lain, misalnya untuk bisa mampu sebagai attach, ya, menempelnya. Flagel pada H. pylori, Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori tidak hanya sekedar penyebab infeksi. Infeksi yang lama oleh H. pylori ini bisa menyebabkan CA pada kolon. Ya. Jadi ini juga harus segera teratasi. Jadi apa yang punya faktor bakteri virulensi pada si H. pylori? Di situ ada exotoksin, ada lipopolisakarida, ada flagelnya yang kesemuanya berperan sebagai faktor virulensi. Streptococcus, ya, Streptococcus ada kapsul, ada streptokinase enzimnya, ada hemolisin. Hemolisin ini nanti bisa dilihat dari agar darah. Jadi media khusus pertumbuhan untuk Streptococcus kita tanam pada agar darah untuk melihat pemecahan hem. Ya. Jadi dia nanti akhirnya berbentuk alpha hemolitik, beta hemolitik atau gamma hemolitik. Lalu kemudian ada Staphylococcus. Staphylococcus ini lebih kompleks lagi dia. Dia punya protein-protein, apakah di kapsulnya, apakah di dinding selnya, di bahan-bahan. Ini pada Salmonella. Jadi Salmonella
Ini juga ada pada kapsul ya, pil kapsul yang berperan menghambat komplement. Jadi komplement itu tidak bisa bekerja, padahal komplement ini udah taraf beberapa pertahanannya. Awalnya tadi tetap dari flagel. Jadi flagel yang mengeluarkan toksin, nah, terus dihambat oleh si fagosit. Nah ternyata masih eksis nih dia, lalu dia keluarkan pada kapsulnya dan lain sebagainya ya. Jadi ini faktor virulensi dari kuman salmonella. Nah selanjutnya invasi, dia langsung bisa masuk ya. Walau sudah nempel lalu dia masuk ke dalam bagian tubuh penyebarannya. Apa dia akan ke aliran darah yang disebut sebagai bakteremia atau viremia, tergantung bakteri atau mikroorganisme penyebabnya. Nah, di aliran darah itu nantilah dia baru berjalan mencari lokasinya, di mana dia mau menetap. Ya. Kemudian berkolonisasi, kolonisasinya memperbanyak diri, dia mulai tumbuh, memperbanyak diri. Ada yang hanya menempel pada permukaan mukosa, ada yang masuk ke jaringan, tergantung bakterinya, sifatnya mau bagaimana. Contoh kasus misalnya pada Vibrio cholera. Vibrio cholera ini dia mempunyai toksin. Toksinnya itu hanya nempel pada permukaan saluran cerna, tapi di situ sudah mengganggu elektrolit. Jadi pasien itu datang dengan diare yang lebih banyak lendir, lalu kemudian seperti air cucian beras. Jadi mukosanya ini terkikis semuanya karena dia berada di mukosa. Bedakan nanti Shigella dysentery. Shigella dysentery dia masuk ke dalam jaringan sehingga pasiennya datang dengan diare berdarah. Kenapa? Sudah membentuk ulkus atau perlukaan pada dinding mukosa saluran cernanya. Ya, nanti itu beda dia ininya. Nah, E. coli diarenya bagaimana? Nanti itu cukup banyak cairan. Ya, banyak cairannya yang berkeluaran. Nah, tapi yang paling ekstrim ini untuk yang kolera. Jadi segera penanganannya, rehidrasi. Pasiennya cepat sekali dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi sangat sangat kalau terlambat, nah ini sangat fatal akibatnya ya, tidak bisa tertolong pasiennya. Lalu dia menghambat invasi ke host defense, ya, jadi menghambat proses pada sistem tubuh. Di sini misalnya menghambat fagositosis ya pada kapsul dan lalu kemudian menghancurkan leukosidin yang toksin yang dihasilkannya, misalnya leukosidin ini juga mengganggu kerja daripada fagosit tadi ya. Nah kemudian cara selanjutnya misalnya dia menempel ya pada dinding sel host. Nah pada saat penempelan dia akan menghambat attachment daripada si secretory immunoglobulin A. Ya, jadi antibodi tadi kan punya antibodi kita kan salah satunya adalah immunoglobulin, ada komplement, ada neutrofil dan lain sebagainya. Nah kerjanya itu punya beda-beda juga fungsinya. Nah di sini misalnya yang menghambat attachment tadi adalah secretory immunoglobulin A. Ini misalnya pada bakteri Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenza. Lalu kemudian proses proliferasi juga dapat dihambat dari fagositosis ya dengan komplement 3B, di mana akan terjadi opsonisasi. Ya, misalnya pada M protein. M protein ini terdapat pada Streptococcus pneumoniae kapsulnya. Kapsul Streptococcus pneumoniae punya M protein yang mampu menghambat proliferasi, ya mampu menimbulkan proliferasi. Jadi dihambat dengan dipagosit ya oleh komplement 3B. Nah, pada saat invasi tadi timbullah atau masuklah si bakteri tadi ke aliran darah, akhirnya menyebabkan bakteremia. Jadi penyebarannya di tubuh bisa secara hematogenik atau secara limfogenik.
Kalau secara hematogenik dia melalui aliran darah. Timbullah bakteremia yang ditakutkan jangan sampai terjadi sepsis. Atau secara limfogenik, ya, secara aliran lim misalnya. Nah, TB, MTB, Mycobacterium tuberculosis suka penyebarannya melalui aliran limfe. Jadi, itu yang nah, ini dia jaringan target daripada si mikroorganisme tadi adalah dengan mengeluarkan toksin. Udah tempat nih, udah dapat nih tempatnya, dia udah punya lapak, udah eksis dia di situ, sudah berkolonisasi, lalu dia keluarkanlah toksinnya, senjatanya yang berikutnya. Jadi ada eksotoksin, ada endotoksin. Nanti kita lihat eksotoksin itu di mana. Eksotoksin itu terdapat pada bakteri gram positif dan gram negatif. Oke. Nah, endotoksin itu hanya pada bakteri gram negatif, ya, terutama pada lipopolisakarida. Nah, nanti kita misalnya setelah ini kita ada praktikum pewarnaan spora. Ya. Spora itu penghasil toksin. Jadi kami coba menyiapkan bakteri yang tampak toksinnya, terutama jenis Clostridium atau spesies Clostridium tetani. Tapi ada juga yang kami siapkan Bacillus, yang bentuk Bacillus yang mempunyai spora. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana bentuk spora daripada bakteri tadi. Tapi saran saya, kalau ada luka pada tangan atau daerah lainnya, ditutup ya, supaya nanti tidak sampai jadi port di entry si bakteri penyebabnya tadi, ya. Jadi kemudian pakai sarung tangan. Nah, yang misalnya yang eksotoksin ini misalnya pada Clostridium tetani, ya. Ada super antigen ini pada S. aureus, ya, Staphylococcus aureus. Nah, bakterial toksin bagaimana kerjanya? Toksin daripada masing-masing bakteri tadi menghambat protein sintesis. Ya. Sintesis proteinnya dihambat. Siapa ini? Oleh Corynebacterium diphtheri. Corynebacterium diphtheri ini banyak terdapat di saluran nafas atas. Ya. Lalu kemudian aktivasi second messenger di sini oleh Bacillus anthracis. Nah, kita mau kurban nih. Kurban ini rumah potong hewan itu setiap hewan yang akan dikonsumsi sebelum disembelih, ya, kemudian disebar ke masyarakat itu harus ya tes tidak terinfeksi dengan bakteri atau Bacillus anthracis ini. Karena Bacillus anthracis ini banyak terdapat di daging-daging hewan. Jadi rumah potong itu punya dokter hewan yang yang akan men-screening ya bahwa rumah potong hewan yang akan dikurban itu tidak terkena Bacillus anthracis karena ini banyak terdapat di hewan. Ya. Lalu kemudian aktivasi imun respon ini S. aureus dari super antigen. Ada E. coli dengan hemolisinnya menghambat sel membran, lalu ada metalloprotease Clostridium tetanus. Ya. Jadi Clostridium tetanus spora itu berada di dalam tubuhnya. Jadi kalau ini misalnya tubuh Clostridium, sporanya itu di dalam perut saya. Pada saat masuk bentuknya utuh gini. Nah, masuk ke aliran darah. Di aliran darah setelah sampai ke ujung saraf, baru dia keluarkan toksinnya. Sporanya dikeluarkan. Keluarlah sporanya tadi. Maka pasiennya mulailah gejala kejang. Pada saat masuk pertama dia masih demam. Nah, sampai ke aliran darah itu masih demam. Tapi udah terjadi leukositosis, ya. Dengan tanda infeksi leukositosis. Leukositnya meningkat. Kenapa? Kerja keras dia untuk memfagosit si Clostridium tadi. Nah, tapi nanti udah sampai di ujung saraf baru dia keluarkan si toksinnya. Dari mana? Si sporanya. Nanti kita lihat sporanya, ya. Nah, ini dia karakteristik dan perbedaannya pada eksotoksin dan endotoksin. Jadi lipopolisakarida endotoksin ini paling banyak lipid A di bakteri gram negatif, sedangkan di eksotoksin ini banyaknya polipeptida, banyak terdapat di gram positif dan gram negatif, ya. Jadi pemanasan untuk bisa sampai membunuh
toksin. Jadi masak itu kita harus, terutama daging ya, supaya toksinnya mati. Nah itu harus sampai di atas 121 derajat Celcius. Di atas 121 derajat Celcius. Atau kalau kalian punya sering konsumsi makanan kaleng, coba lihat cara dia mengemas paket makanannya. Jadi situ harusnya tercantum suhu berapa dia menyiapkan makanannya tadi, karena harusnya tidak boleh ada spora di dalamnya ya. Nah ini Clostridium perfringens, ini pada toksin yang dihasilkan menyebabkan gas gangren. Gas gangren ini pada penderita DM yang sudah luka gangren. Nah itu banyak disebabkan oleh Clostridium perfringens. Kemudian Staphylococcus aureus pada luka ya. Jadi luka. Jadi setiap pasien yang akan menjalani operasi itu dokter sudah memaintenance kondisi pasien. Sebelum dikerjakan operasinya, dia akan di-maintenance dengan antibiotik ya. Baru kemudian sambil berjalan operasinya, setelah itu antibiotiknya tetap berjalan supaya tidak terjadi infeksi. S. aureus punya di lokasi di tempat praktek atau di rumah sakit ya. Apakah di alatnya, apakah di spray pasien atau di lingkungan rumah sakitnya tadi, S. aureus itu banyak okay. Ada lagi apa tuh? Yang Streptococcus pyogenes ya, itu banyak. Di bawah juga ada Staphylococcus aureus yang penyebab intoksikasi atau keracunan. Ada Staphylococcal toxic shock syndrome. Nah ini Bacillus cereus, ini enterotoksin yang menyebabkan intoksikasi. Jadi ini pada makanan nasi ya, nasi kalau udah nampak berair, berlendir, nah itu jangan dikonsumsi lagi. Ada Bacillus cereus. Okay. Ada Clostridium botulinum, ini penyebab paralisis. Nah ini toksinnya juga, pada sporanya juga ya, menyebabkan pasiennya lumpuh, lemah ya. Perifer, neuron perifer. Jadi ini nanti tiba-tiba lumpuh. Kemudian Clostridium perfringens tadi sudah saya sampaikan penyebab gangren pada DM ya. Jadi jenisnya adalah exotoksin atau alpha toksin ya. Lecitinase activity. Staphylococcus aureus, ini staphylococcal enterotoksin penyebab muntah pada pasien intoksikasi. Ada Vibrio cholera, tadi sudah saya sampaikan bahwa dia yang hanya sampai invasinya di permukaan tisu, tapi juga sangat sangat fatal ya bila tidak segera tertangani. Shigella dysentery dengan invasinya akut inflamasi, akhirnya menimbulkan inflamasi pada sel berancanan dan lain sebagainya. Ya, jadi apa gejalanya? Ada demam, ada leukopenia, hipoglikemi, hipotensi, dan shock, lalu aktivasi komplement ya. Selanjutnya dinding sel, makanya dinding sel ini sangat berperan. Begitu banyak zat yang tergantung pada dinding sel tadi yang berperan untuk dia bisa eksis di dalam tubuh si pasien. Biofilm, biofilm ini tadi bakteri yang menghasil biofilm. Jadi upayakan kalau kalian nanti menangani pasien dengan alat bantu, misalnya pasang kateter, kalian pasang kateter atau menggunakan IVFD, intravenous, nah itu maintenance-nya harus baik supaya tidak tumbuh di alat tadi bakteri-bakteri biofilm. Nah, biofilm itu siapa aja ya yang ketahuan sampai saat ini? Ada Pseudomonas, ada Staphylococcus aureus, ada E. coli. Yang kesemuanya kadang dia bentuk biofilmnya itu beda-beda. Nih ada yang bentuknya gini, ada yang gini, dan ini tidak dikenali oleh sistem imun kita. Dia berubah-ubah, nggak kenal sistem imun kita. Antibiotik juga susah menembusnya. Kenapa? Dia biofilm ini tadi menutup si bakterinya. Bakterinya di dalam, tapi di luar ini biofilmnya, jadi nggak sampai ke situ. Ya. Nah ini, oke, terakhir si mikroorganisme tadi akan dikeluarkan. Itu tadi apakah bentuknya bersin, apakah batuk, apakah diarenya. Nah diare kalau udah sampai di inggan bifaktor nanti
berulang lagi, circle lagi dia kan, hinggap ke makanan, terkontaminasi lagi makanan, dimakan lagi oleh yang lain, diare lagi gitu kan. Jadi circle-nya pasti ada. Jadi tergantung kemana ini exit-nya atau survive-nya di luar dari tubuh si mikroorganisme host-nya. Bagaimana suatu mikroorganisme tadi bisa survive di lingkungan. Makanya tetap segitiga emasnya itu tetap harus ada. Agent, host, environment. Nggak bisa putus, tim. Karena memang nggak mungkin kita berdiri sendiri di lingkungan ini aja, mungkin masih ada patogen itu kan. Baiknya sistem imun tidak serta-merta menjadi. Ya, ada pertanyaan?